Abah dan Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sobat Fok, dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Abah kembali hadir di tengah ruang dengar Sobat Fok sekalian. Ya, tentunya di program Abah dan Abah. Sebelumnya, Sobat Fok, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT. Ya, dengan rasa syukur, apapun yang kita peroleh, apapun yang kita terima, apapun, itu harus kita sikapi dengan rasa syukur, agar kita bisa memanfaatkan apapun yang kita terima, sehingga nikmat berikutnya itu akan antri di belakang kita untuk bisa kita nikmati. Sholawat serta salam tak lupa mari kita aturkan pada junjungan Nabiullah kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada sahabat-sahabatnya, keluarganya, dan tentunya kita berharap di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya robbal alamin. Sobat Fok, tentunya Abah tidak sendiri ya. Sudah hadir di tengah-tengah kita Abah Jabniko. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Abah? Sehat, Bah. Ya. Janggutnya kok hilang? Bah. Apa krisis? Krisis. Enggak kecewa sama Abah Ali? Enggak ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Abah, kalau kita melihat atau mendengar ya di akhir-akhir ini dan mungkin puluhan tahun terakhir ini ya, terlebih-lebih sekarang ini kan medsos luar biasa, ya kan, siap. Semua terbuka, siapapun bisa akses dalam hitungan menit. Ya itu kalau kita coba sedikit analisa, itu kan banyak kejadian-kejadian, ya apalagi di generasi yang sekarang ini, itu kan seakan-akan jauh dari yang kita harapkan. Ya salah satu hadis yang sering kita dengar mungkin ya, bahwa Nabi Muhammad SAW itu diutus Allah kan dalam rangka liutamima maharimal akhlak. Ini akhlak ini yang kadang-kadang sudah apa ya, boleh dikatakan mempunyai standar yang sudah menurun jauh. Kalau kita ingat ya, waktu kita masih kecil itu betapa hormat kita pada orang tua, ya kan. Tetapi saat ini ya anak-anak Gen Z mungkin ya, itu kan begitu menganggapnya orang tua itu seakan-akan menjadi teman. Ya kalau teman itu kadang-kadang komunikasinya kan seperti itu apa. Ya ini gimana Pak? Kira-kira ada nasihat-nasihat tertentu yang barangkali bisa kita sampaikan pada terutama anak-anak muda. Anak-anak tua juga boleh mengingatkan kembali lah, ya, supaya kita merefresh. Dan ternyata kita itu idealnya itu seperti ini, dasarnya ini dan seterusnya. Monggo Pak Jatno. Ini ada 1.500 nasihat. Waduh. Satu-satu aja Pak. Ya. Mungkin bisa kita sampaikan 5 tahun tiap ya. hari, 5 tahun selama 5 tahun. Ya, mudah-mudahan nyampe dan itu membekas di dalam hati kita. Tapi ini penulisannya hadis tidak berurutan. Jadi hanya hadis kemudian kita yang mencoba untuk menghubungkan. Oke, baik. Monggo Abah. Ya. 5 tahun ya, Pak. 5 tahun. Ya lumayan. Ya. Hadis yang pertama, ini hadis al-awal yang pertama, babal jannah. Ini hanya meneguhkan siapakah Nabi kita itu. Jadi kan tadi makarimal akhlak, aku tidak diutus di muka bumi ini kecuali hanya untuk memperbaiki akhlak. Nah sekarang ini meneguhkan siapa Nabi kita itu. Babal jannah, aku nanti, kata Nabi, yaumal qiyamah,
akan datang ke sebuah pintu surga. Kemudian fayaqulu khazin man anta. Kemudian penjaga surga itu mengatakan, siapa engkau? Aku menjawab, fa'aqulu Muhammad. Aku Muhammad. Kemudian penjaga itu mengatakan, demi engkau, aku diperintah agar tidak membukakan pintu surga itu kecuali atas nama Muhammad. Artinya penghulu surga itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kan ukuran tertinggi seperti Abah tadi katakan, ukuran tertinggi akhlak ya kita meniru kanjeng Nabi Muhammad. Karena surga saja kata Nabi itu tidak diperkenankan dibuka kecuali setelah orang itu mengaku Muhammad. Allah aftahali ahadin qablaka. Sesungguhnya surga ini tidak diperintahkan dibuka kecuali untuk orang yang bernama Muhammad. Nah, berarti kalau kita itu ukurannya kanjeng Nabi Muhammad tepat, gitu loh. Artinya standarnya itu ya, tolok ukurnya penghulu surga itu kanjeng Nabi Muhammad. Nah ini kemudian yang kedua, hadis yang kedua, akulu kama yakulul abda. Aku makan, kata Nabi, sebagaimana manusia makan. Wa ajlisu kama yajlisul abdu. Dan aku duduk juga sebagaimana manusia biasa yang duduk. Artinya apa, Bah? Orang biasa. Nah, gitu loh, Bah. Walaupun dia itu penghulu surga, yang surga itu diharamkan kepada orang yang selain bernama Muhammad, walaupun dia itu kekasih Allah, tapi sudah dibatasi sama Nabi itu. Akulu kama yakulul abdu. Sesungguhnya aku tuh makan ya seperti manusia biasa. Dan aku duduk ya seperti manusia biasa. Nah, kemudian ini kata Aisyah melengkapi hadis ini, Pak, supaya kita tahu gitu loh, Pak. Tidak mengagungkan diri. Hei Aisyah, jika aku mau, niscaya bukit emas itu berjalan bersamaku. Telah datang kepadaku seorang malaikat, katanya. Tuhanmu mengucapkan salam kepadamu dan menawarkan jika engkau mau, engkau dapat menjadi seorang nabi dan raja. Ini dasar loh, Pak. Dasar. Atau jika engkau mau, engkau tetap menjadi manusia biasa. Loh, jadi kata malaikat, ya Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu telah menawarkan kepadamu. Jika engkau mau, engkau dapat menjadi seorang nabi dan raja di raja. Atau jika engkau mau juga, engkau tetap menjadi orang biasa. Dia mengisyaratkan kepada Jibril agar berbuat sesuatu untuk dirimu. Maka aku jawab, aku pilih menjadi nabi dan manusia biasa. Sejak itu, kata Aisyah, Rasulullah tidak makan secara bersandar seperti raja, tetapi beliau makan seperti biasanya manusia. Apa artinya, Bah? Artinya, kesederhanaan itu ternyata syariat kita. Kalau Abah tadi bilang medsos itu sekarang merubah segalanya, iya. Karena sekarang yang ditawarkan apa, Bah? Yang ditawarkan adalah kebanggaan, ya toh, Bah? Raja-raja, kemudian hedonisme, Bah? Luar biasa dan lain sebagainya. Tapi ternyata penghulu surga saja, kanjeng Nabi kita, dia mengatakan, aku ketika ditawari menjadi raja di raja,
yang bisa menjadikan bukit menjadi emas pun, aku memilih menjadi nabi dan manusia biasa seperti lainnya. Baik, Abah. Jadi kok Sobat Fok masih penasaran kan? Ya, kita baru coba menampilkan sosok nabi kita itu seperti apa. Nah, sebelumnya kita berhenti sejenak dulu, ada yang mau lewat. Tetaplah bersama Fok Radio Jogja.